Om Swastiastu, perkenalkan, saya Nikade Ayumi Hana Putri dari kelas 11 MIPA 7, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno pada tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan membacakan proklamasi tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Melihat banyaknya yang menderita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadiannya, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik pada tanggal 6 Agustus 1945. Terjadilah pengeboman di Hiroshima oleh sekutu, sementara di Nagasaki bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selanjutnya ada peristiwa Lengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda terdiri dari Sultan Syahrir dan yang lainnya mendesak golongan tua, Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang 16 Agustus 1945. Pukul 3 WIB. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi itu akan dilaksanakan. Selanjutnya ada perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak golongan tua dan pihak golongan muda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Dan selanjutnya, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir di BM Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggagasan Timur 56. Telah hadir antara Suijo, Wilopo, Gavatme, dan lainnya. Acara dimulai pada pukul 10
dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suiwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Moewardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaliknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Soeharto untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih, sang saka merah putih, yang dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat itu, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Lanjut, setelah upacara selesai, berlangsung kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin Brata dan terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Penggagasan. Mereka menuntut Soekarno mengulang membaca proklamasi, namun ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45 atau UUD 45. Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul Otto Iskandar Hatta dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Selanjutnya, peringatan 17 Agustus 1945. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Ini dengan meriah, mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara masing-masing. Dengan mengetahui secara jelas dan rinci, serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya, tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Sekian penjelasan saya sebelum sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika ada salah kata, saya ucapkan maaf. Om Santi 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 Om.